Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halim Wardana, BP 1711523010 dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai implementasi query spasial pada modul 10 pada mata kuliah praktikum basis data lanjut dengan dosen pengampu Bapak Hafid Yoza Putra MT. Ya, sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai GIS dan query spasial itu tersendiri. GIS sendiri merupakan suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta data-data geografis dan manusia yang saling terintegrasi dan berkolaborasi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan juga mengubah data-data spasial untuk mendapatkan suatu informasi geografis. Query spasial sendiri yaitu merupakan suatu query yang digunakan untuk melakukan pengolahan, pengubahan dengan menggunakan data-data spasial yang akhirnya nanti diharapkan dengan adanya query spasial kita bisa mendapatkan atau mengambil suatu informasi geografis dari data-data geografis. Baik, pada kesempatan kali ini untuk implementasinya sendiri kita menggunakan data TA Tanah yang sudah diimport pada database MySQL 8 pada Workbench. Ya, ini merupakan tabel data dari TA Tanah yang sudah diimport yang terdiri dari banyak tabel. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan beberapa tabel, diantaranya yaitu ada tabel klan atau suku yang terdiri dari 14 field dan ada beberapa kolom, ada ID, nama, create add, update add, delete add. Kemudian ada tabel land atau tanah yang datanya sudah banyak terisi. Untuk fieldnya sendiri ada banyak, dan untuk kolomnya ada ID, NOP, sertifikat no owner status, ya seperti yang dapat kita saksikan. Dan di sini juga terdapat geom. Kemudian ada data store yang nantinya akan kita gunakan, yang fieldnya juga terdiri dari banyak field. Kemudian untuk kolomnya sendiri itu ada ID, ada store, kapasitas, status, dan lain-lainnya. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi mencari gedung yang berada di sekitar lokasi yang ditentukan. Manfaatnya, dengan adanya fungsi ini pengguna dapat dengan mudah mengetahui bangunan-bangunan yang berada di sekitar bangunan yang ditentukan. Deskripsi untuk mencari bangunan di sekitar kita atau di sekitar bangunan yang ditentukan, kita dapat menggunakan fungsi dari ST-distance-pair. ST-distance-pair sendiri yaitu merupakan fungsi spasial yang mengembalikan jarak minimum dari dua titik, itu baik longitude atau longitude dalam meter. Baik untuk query dari fungsi mencari gedung yang berada di sekitar lokasi yang ditentukan, seperti yang sama-sama kita lihat pada layar. Yang pertama yaitu ada use TA Tanah, yaitu digunakan untuk menyeleksi atau mendefinisikan kira-kira database mana yang mau kita gunakan. Setelah itu kita langsung select kira-kira data apa yang mau kita tampilkan nantinya. Dalam hal ini ada beberapa data yang ingin saya tampilkan. Yang pertama itu ada data nomor rumah, kemudian ada data longitude, ada latitude, kemudian jarak. Untuk data longitude kita ambil menggunakan fungsi spasial STX. Dalam STX sendiri ini terdapat fungsi spasial ST centroid yang digunakan untuk mengambil nilai pusat geometri sebagai suatu titik. Setelah kita
gunakan fungsi ini, kemudian kita aliaskan atau as ini sama halnya yang ini kita ganti namanya jadi ini. Setelah kita mengambil data latitude dan longitude, kita ambil jarak dengan menggunakan ST distance pair. Untuk ST distance pair sendiri, ini terdapat beberapa fungsi di dalamnya yang akan kita gunakan, seperti ST geom from text yang digunakan untuk mengubah poin yang ada di sini ke dalam bentuk nilai geometri dengan representasi WKT dan SRID. Kemudian di sini juga terdapat fungsi concat, yaitu fungsi untuk menggabungkan antara yang ini dengan nilai yang ini. Ya, baik. Setelah kita definisikan data-data apa yang mau kita ambil, kemudian langsung kita ambil data tersebut dari tabel ini. Setelah kita mengambil data, apabila kita ingin membuat pengkondisian, langsung kita menggunakan fungsi where, dimana pada kondisi ini kita ingin mendefinisikan kira-kira seberapa jauh jarak yang mau kita ambil gitu. Dalam hal ini saya menggunakan jarak 100, dan ini dapat diubah tergantung kebutuhan nanti. Baik, selanjutnya kita langsung implementasikan query ini dengan data yang sudah saya masukkan yang berada pada MySQL Workbench saya, yaitu MySQL 8. Baik, kita langsung copy saja. Dan langsung kita running. Ya, ini merupakan hasil dari running query yang tadi sudah kita lihat dan jelaskan bersama-sama. Jadi ini data-data yang saya ambil. Yang pertama yaitu ada nomor rumah atau no house, kemudian ada longitude, latitude, serta jaraknya. Ini merupakan bangunan-bangunan atau nomor rumah yang berada di sekitar objek yang sudah kita tentukan dengan radius atau jarak 100. Untuk jarak sendiri ini bisa kita ubah dari 100 bisa ke 300 atau mungkin lebih. Ya, setelah diubah ke 300 maka datanya bertambah banyak. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi mencari tetangga di sekitar suatu tanah yang ditentukan berdasarkan suku dan lokasi tanah. Manfaatnya, dengan adanya fungsi ini, pengguna dapat mengetahui pemilik tanah di sekitar tanah yang ditentukan. Selain itu, dengan adanya fungsi pencarian berdasarkan suku, hal tersebut dapat memungkinkan suatu klan atau suku melakukan pemetaan pada tanah ulayat atau tanah sukunya. Untuk query pada fungsi ini sendiri sama halnya pada fungsi sebelumnya. Fungsi pada query kali ini juga menggunakan fungsi ST distance pairs yang digunakan untuk mencari tanah di sekitar dengan menggunakan jarak. Baik, ini merupakan query yang kita gunakan untuk fungsi mencari tetangga di sekitar suatu tanah yang ditentukan berdasarkan suku dan lokasi tanah. Pertama-tama kita tentukan kembali database apa yang mau kita gunakan. Kemudian kita seleksi kira-kira data-data apa saja yang mau kita tampilkan. Pada kesempatan kali ini atau pada query ini kita mengambil beberapa data. Yang pertama yaitu nama dari si pemilik, kemudian suku dari si pemilik tanah, kemudian ada titik longitude, kemudian titik latitude. Longitude menggunakan fungsi ini stx, kemudian untuk latitudenya kita menggunakan fungsi ini sty. Setelah itu untuk mengambil jaraknya atau mengukur jaraknya kita menggunakan st distance pair yang terdiri dari beberapa argumen
Yang pertama ada ini, kemudian yang ini, baik, selanjutnya untuk mengambil beberapa data seperti owner dan suku, ini merupakan tabel yang terpisah, namun dapat kita ambil dengan menggunakan fungsi join. Fungsi join ini sama halnya dengan menggabungkan dua tabel, namun penggabungan ini tidak serta-merta bisa dilakukan. Hal tersebut dimungkinkan apabila suatu tabel dengan tabel yang lain itu terhubung dengan value pada field sama gitu. Jadi kita langsung ambil data dari len dengan join len owner on len ID sama dengan len owner len ID, kemudian join owner lagi, owner.owner ID sama dengan owner nick join clan on owner ID. Kemudian setelah itu kita langsung buat pengkondisian kira-kira seberapa besar range dari jarak suatu titik dengan bangunan sekitarnya mau kita ambil. Dan dikarenakan kita mau menggunakan atau memfilter dengan menggunakan suku, maka kita juga buat pengkondisian suku tersebut dengan argumen seperti ini, clan.name sama dengan si kumbang. Kedua ini nantinya dapat kita ubah atau menyesuaikan sesuai data apa yang mau kita ambil. Baik, langsung saja kita implementasikan query ini pada database yang sudah ada. Baik, ini merupakan hasil dari query yang di atas ini. Coba kita ubah jarak atau range-nya. Ya, maka untuk sukunya pun nanti untuk datanya pun nanti akan bertambah banyak. Fungsi menghitung jumlah tanah yang ada toko di atasnya. Untuk manfaatnya, fungsi ini memiliki banyak manfaat seperti dalam pembuatan statistik dan lain-lain, seperti membandingkan berapa jumlah tanah yang belum dibangun atau berapa jumlah tanah yang sudah dibangun dengan bangunan sebagai toko dan lain-lain. Selain itu, bagi para pebisnis ini juga bisa digunakan untuk pemetaan saingan dan bagaimana kondisi pasar pada suatu wilayah. Untuk deskripsinya, untuk melakukan perhitungan kita menggunakan fungsi count, sedangkan untuk stcontains berfungsi untuk memastikan apakah suatu wilayah benar-benar berada dalam lokasi yang sama. Baik, ini untuk query yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama, kita seleksi dulu database mana yang mau kita gunakan, kemudian kita select count untuk melakukan perhitungan. Kalau untuk select count ini dia menghitung apabila field terisi 1 maka akan dihitung, apabila field tidak terisi maka dihitung 0. Untuk isinya sendiri itu bisa berupa angka, berupa teks, strings dan lain-lain. Namun itu seberapa panjang pun string itu tetap dihitung 1, seberapa banyak pun angka itu tetap dihitung 1. Ya, pada query ini kita select count dulu dari line ID, itu ID yang terdapat pada tanahnya sendiri from store. Kemudian kita berikan kondisi yaitu dengan stcontain dengan dua parameter. Yang pertama yaitu geomnya secara luas, yang geom tanah, kemudian yang ini geom toko. Sama halnya seperti perbandingan apakah toko yang ini benar-benar dibangun pada
tanah yang ini. Baik, kita langsung saja pada implementasinya dengan menggunakan MySQL Workbench. Ya, ini merupakan hasil query dari yang ini, dimana melalui ini kita dapat mengetahui sudah ada 72 toko yang dibangun di atas tanah yang ada pada data ini. Ya, baik, mungkin sekian saja untuk penjelasan beberapa implementasi fungsional dengan menggunakan query spasial pada modul 10. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.